Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan membahas salah satu tentang Q dalam kehidupan sehari-hari pada program Python. Final Project Struktur Data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yani Emomiktin dan teman saya antara lain Sinta Fatika Rahma, Fania Mesna Putri, Alisa Kotrunada, Renata Yudianti, dan Taufik Musa. Sebelumnya, apakah kalian tahu stack dan QQ? Stack itu tumpukan, sedangkan queue adalah antrian. Stack sebuah kumpulan data di mana data baru diletakkan di atas data yang lain. Stack kita umpamakan seperti tumpukan ya teman-teman. Jadi data yang pertama masuk akan keluar paling akhir. Sedangkan queue kita umpamakan seperti antrian ya teman-teman. Queue data yang paling awal masuk adalah yang paling awal keluar. Queue sama seperti antrian teman-teman, biasanya digunakan dalam program seperti permainan temukan orang, antri sembako, antrian rumah sakit, dan antrian toko baju. Ini adalah implementasi antrian pembeli toko baju Happy Fashion. Berikut merupakan implementasi algoritma mencari dan menambahkan data pembeli. Yang pertama, input berapa banyak pesanan, kemudian input nama, lalu cari nama yang ingin ditemukan. Akan muncul dua pilihan, nama ditemukan, akan muncul dua pilihan, selesai atau lanjut. Jika pilih lanjut, akan kembali ke cari nama yang ingin ditemukan. Kemudian nama tidak ditemukan, lalu input nama baru. Kemudian list data pembeli akan digabungkan dengan sebelumnya. Jadi nama yang baru diinput akan masuk ke dalam nama-nama yang sudah ada di list sebelumnya. Kemudian akan muncul dua pilihan lagi, selesai atau lanjut. Jika lanjut, maka akan kembali ke cari nama yang ingin ditemukan. Baik, di sini saya Renata Yudianti yang akan menjelaskan tentang fungsi pada program Python kali ini. Yang pertama, ada print. Print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat luar atau ke file teks. Selanjutnya, def qw berfungsi membuat suatu antrian baru yang kosong, tidak memerlukan parameter, dan mengembalikan suatu antrian kosong. Selanjutnya, return. Return berfungsi yang mempunyai atau mengembalikan sebuah nilai. Kata kunci return berfungsi untuk mengembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan suatu fungsi bisa kita olah kembali untuk berbagai kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Fania Merista Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input program yang telah kita buat tentang program antrian pembelian di toko baju. Nah, pertama di sini kita mencetak nama toko yang sudah kita tentukan, yaitu Happy Fashion. Kemudian pertama-tama kita definisikan Q-nya dulu. Kemudian di sini misalnya adalah S. Kemudian kita return S-nya untuk memanggil S tersebut. Kemudian definisikan NQ untuk menambahkan. Di sini kita menggunakan S insert. Kemudian kita gunakan lagi return. Setelah itu untuk menghapus kita gunakan definisi DQ. Kemudian di sini kita menggunakan pop yang fungsinya untuk menghapus dari atas. Kemudian kita definisikan rear untuk menghapus dari belakang. Kemudian return as 0. Kemudian kita definisikan lagi yang dari depan, kemudian kita return. Kemudian kita definisikan lagi size
return line S. Kemudian untuk mengecek apakah dalam antrian itu kosong atau tidak, kita menggunakan definisi is empty. Kemudian kita return. Setelah itu S di sini kita gunakan sebagai Q-nya. Di sini kita menggunakan while, dimana kita ingin membuat user memasukkan jumlah pembeli secara keseluruhan. Nah, misalnya kita di sini variabelnya adalah dengan nama banyak, karena yang akan dimasukkan itu adalah bilangan, maka kita menggunakan int atau integer. Kemudian di sini kita menggunakan for g in range. Nah, range-nya ini tergantung dari banyaknya tadi yang sudah dimasukkan oleh user. Kemudian kita ingin membuat user untuk menginputkan nama-nama pembeli yang akan dimasukkan ke dalam antrian. Di sini kita menggunakan i. Nah, i ini jumlahnya adalah jumlah dari banyak yang tadi diinputkan oleh user. Kemudian s-nya kita reverse. Kemudian di sini nanti akan tercetak data nama seluruh pembeli adalah. Kemudian s-nya kita reverse lagi. Nah, nanti kita akan membuat user mencari nama pembeli. Caranya di sini kita menggunakan misalnya variabelnya adalah orang. Nah, misalnya menginput, kemudian diinputkan nama yang ingin dicari. Setelah itu jika ditemukan sama dengan T. Kemudian kita gunakan while lagi. Jika nama pembeli itu ada di dalam antrian, maka akan terprint congrats, pembeli sudah ditemukan. Nah, kemudian akan terprint lagi pembeli berada pada antrian ke, kemudian di sini akan tercetak urutan nama pembeli tersebut. Kemudian kita gunakan loopingnya lagi, perulangannya lagi. Nah, sedangkan jika nama yang dicari, nama pembeli yang dicari itu tidak ada di dalam antrian, atau elif orang tidak sama dengan front, maka s-nya kita reverse lagi, kemudian di looping untuk kemudian di reverse. Setelah itu kita menggunakan hitung plus sama dengan 1. Nah, di sini untuk memastikan bahwa data tersebut nantinya akan terurut. Kemudian kita masukkan if lagi, hitung lebih besar line s, maka yang akan tercetak adalah maaf, nama yang dimasukkan tidak ada. Nah, di sini opsional akan terprint, silahkan tambahkan nama jika ingin memesan, ketik yes atau no di bawah ini. Jika ditemukan sama dengan y. Nah, kemudian nanti program akan mencetak apakah masih ada yang bisa dibantu. Maka jika no atau if tidak sama dengan yes atau artinya no, maka program akan menampilkan tampilan endingnya seperti ini. Nah, sedangkan jika user memasukkan yes atau else print, kemudian nanti akan terprint ketik nama yang ingin memesan. Setelah itu program akan kembali lagi ke nomor 2 yang tadi. Setelah hasil input selesai, maka akan dijalankan atau di-run. Masukkan banyak pembeli secara keseluruhan, contohnya 6. Pembeli ke-1, pembeli ke-2, pembeli ke-3, pembeli ke-4, pembeli ke-5, dan pembeli ke-6. Masukkan nama pembeli yang dicari, contohnya Yeni.
Pembeli sudah ditemukan. Pembeli berada pada antrian yang ke-6 dari data nama seluruh pembeli. Apakah masih ada yang bisa dibantu? No. Finish. Dan ini hasil dari output kelompok 2 yang berjudul toko baju dengan nama Happy Fashion. Terima kasih. Kesimpulannya adalah QU antrian adalah salah satu list linier dari struktur data yang beroperasi dengan cara first in first out (FIFO), yaitu elemen pertama yang masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Data-data di dalam antrian dapat bertipe integer rear record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. QU dilakukan dengan cara penyisipan di suatu ujung, sedang penghapusan di ujung lain. Untuk penyisipan biasa disebut rear atau tail, sedang ujung penghapusan disebut front atau head. Sebuah QU dalam program setidaknya harus mengandung 3 variabel, yakni head untuk penanda bagian depan antrian, tail untuk penanda bagian belakang antrian, dan array data untuk menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam QU tersebut.